sektor kanan. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, masyarakat Gegesik Cirebon mengadakan karnaval arak-arakan hasil kesenian masyarakat dengan mengarak cagar budaya Gruda peninggalan leluhur Gegesik, yang akan dilaksanakan pada Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022. Hari ini cagar budaya Gruda diperlihatkan di depan kantor desa Gegesik Lor. Berikut liputan reporter Sinfo News dan Azam TV Jabar menjelang inti acara karnaval. Baik, pemirsa Sinpo TV, kali ini saya sudah berada di Kabupaten Cirebon, tepatnya di Kecamatan Gegesik. Nah, kali ini di bulan Maulud ini, kami dapat info bahwa ada satu kegiatan yang rutin dilakukan di setiap bulan Maulud, yaitu kalau nggak salah arak-arakan. Tapi nanti saya mau lebih jelasnya tanyain aja ke, kebetulan di samping saya ada Ketua Pelaksana kegiatan arak-arakan di bulan Maulid Nabi ini. Nah, baik ini. Baik Pak, selamat sore ya. Selamat sore. Boleh diperkenalkan Pak nama dan ininya. Terima kasih, nama saya Gofari. Saya selaku Ketua Kegiatan Panitia Maulidan. Saya dari KUU Desa Gegesik Wetan. Alhamdulillah bahwa kegiatan Maulidan ini berjalan dengan baik. Bahkan sudah dilaksanakan secara turun-temurun. Dari saya sebelum lahir kegiatan ini sudah ada. Artinya saya berterima kasih sekali kepada rekan-rekan media yang sudah datang ke Gegesik dengan jauh-jauh. Namun juga ini merupakan promosi buat kami selaku Ketua Panitia bahwa Gegesik juga sudah ditunjuk sebagai kota pariwisata, bahkan sudah masuk dalam 50 besar. Perlu saya informasikan bahwa kegiatan pelal atau final itu akan dilaksanakan nanti pada hari Kamis. Kesepakatan itu ditentukan oleh kita para KUU, sehingga malam terakhir adanya arak-arakan atau karnaval itu silakan kepada semua masyarakat Indonesia, khususnya mungkin wilayah Jawa Barat, bagi yang berkenan untuk bisa menghadiri pada saat malam pelal tersebut. Ini juga Pak, sekarang mungkin ini tuh apa namanya ya, maju ke era pembaruan ya. Setelah kemarin kita ada pandemi ya. Itu selama pandemi kemarin ada acara seperti ini apa pakem dulu gitu? Sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, memang kegiatan Mauludan ini 2 tahun ini vakum karena ada larangan berkerumun. Namun di tahun 2021 kegiatan tetap berjalan, tapi tidak menimbulkan kerumunan. Hanya benda pusaka ini saja yang seperti biasa itu dilakukan keliling Gegesik. Tapi untuk acara arak-arakan secara besar-besaran itu karena ada larangan dari pemerintah sehingga itu tidak dilakukan. Namun syukur alhamdulillah di tahun 2022 ini bahwa kegiatan ini sudah bisa dilaksanakan kembali, sehingga alhamdulillah animo dari masyarakat bukan cuma dari lingkungan Kabupaten Cirebon saja, dari tetangga-tetangga kabupaten juga sudah tahu, sehingga insya Allah bahwa Mauludan ini akan lebih marak lagi karena 2 tahun ini kita tidak melaksanakan. Kalau boleh tahu juga ini kira-kira ada berapa arak-arakan yang akan mengikuti acara final nanti itu Pak? Jadi arak-arakan ini, kegiatan Mauludan ini bukan cuma arak-arakan, tapi kita melakukan sunatan massal, santunan sosial, bahkan kegiatan-kegiatan lain yang dapat mendukung kegiatan Mauludan. Artinya kreativitas dari kita 5 desa ini kita berikan ruang, khususnya untuk para pemuda, para pelaku seni, sehingga insya Allah arak-arakan ini diperkirakan panjangnya itu hampir 2 kilo. Mudah-mudahan inilah Gegesik, inilah kekompakan kami, 5 desa kita tunjukkan secara nasional, bahkan dengan ditunjuknya Kecamatan Gegesik sebagai kota pariwisata, kita akan tetap dorong pemerintah untuk dapat melaksanakan kegiatan ini. Nah, ini kalau boleh minta ininya ya pendapatnya,
Harapan Bapak nih, harapan Bapak ke depannya acara seperti ini itu seperti apa Pak? Mungkin dari pemerintah atau dari masyarakatnya seperti apa Pak? Terima kasih sekali nih Mas, ini memang yang saya tunggu-tunggu pertanyaan seperti ini nih. Artinya saya sangat pemerintah pusat khususnya di Kementerian Pariwisata itu dapat mensupport kami sehingga sama-sama mendorong. Mungkin kami terbatas dari segi anggaran ya. Ini juga hasil dari swadaya kita sendiri dan dibutuhkan anggaran yang cukup besar, kemudian juga promosi juga. Alhamdulillah bahwa dengan adanya media ini kami selaku panitia dan pemerintahan desa Gegesik 45 Panunggul sangat berterima kasih sekali. Cuma harapan kami yang saya sampaikan tadi bahwa kami butuh anggaran yang banyak sekali Mas, sehingga mudah-mudahan ini bisa dilihat oleh Kementerian Pariwisata sehingga kami dapat dukungan dana yang sangat luar biasa. Itu harapan kami. Nah ini juga untuk pesan-pesan buat para media nih, nanti mungkin Bapak sendiri akan ngasih nih, mungkin dari media dikasih luang yang cukup besar untuk meliput atau mempromosikan acara Maulid Nabi ini ya Pak. Baik, saya juga ini kebenaran ya, media ini saya juga kaget, ini tahu dari mana kalau di kampung kami ini ada kegiatan yang sangat luar biasa. Namun di Kecamatan Gegesik ini bukan hanya kegiatan Muludan Mas. Kalau berkenan silakan para media juga meliput dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti kegiatan barikan yang alhamdulillah kemarin kita sudah laksanakan, bahkan dikunjungi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat. Jadi ini momen yang sebuah promosi ya, ketika kegiatan ini para pejabat bisa hadir, bisa datang, bahkan bisa mensupport secara finansial. Itu harapan kami. Dan kepada awak media sekali lagi kami selaku Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian juga jangan pernah bosan untuk datang kembali dalam kegiatan pariwisata yang lain. Karena ini rutinitas. Betul. Jadi setiap tahun ini kegiatan ini alhamdulillah Mas, artinya bahwa saya yakin 2 tahun dengan adanya COVID-19 sehingga tiarap semuanya, kegiatan apapun tiarap, namun di tahun ini di tengah, apalagi dari hasil pertanian juga cukup bagus. Biasanya animo masyarakat dengan petani yang cukup berpenghasilan, karena sekali lagi juga saya jelaskan bahwa Gegesik ini bukan cuma kota pariwisata tapi juga sebagai kota pertanian, karena Gegesik juga sebagai lumbung padinya Kabupaten Cirebon. Nah ini kalau boleh tahu juga Pak, ini kan finalnya itu di tanggal 13 ya. Itu kira-kira jam berapa nih? Nanti kan mungkin ini akan tayang itu kalau nggak malam ya kayaknya. Malam ini akan tayang. Jadi mungkin yang belum tahu bisa siapa tahu mau hadir ke sini atau mau lihat, nanti mungkin dari kami juga akan live streaming Pak di jam yang pas arak-arakannya itu. Jadi final itu seperti yang saya tadi sampaikan di awal bahwa di tanggal 13 hari Kamis jam 1. Nah itu kita mengadakan karnaval yang dari semua desa di Gegesik ya, khususnya Gegesik 45 Panunggul ini membuat sebuah karya seni baik dari Karang Taruna, kemudian juga dari para pemudanya, anak-anaknya yang akan diarak, kemudian akan dinilai mana yang menjadi juara terbaik. Ada beberapa kriteria, mungkin juara arak-arakan terbaik dari sisi ketertiban, kemudian dari sisi bagusnya kemonesan itu yang dibuat. Jadi insya Allah penilaian itu sangat objektif, artinya memberikan penghargaan kepada semua unsur atau elemen anak muda sehingga ke depan lebih bisa meningkatkan, bisa berkarya lagi. Baik Bapak, terima kasih informasinya. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan dulu ya Pak. Terima kasih. Baik, iya Pak. Baik para pemirsa, nanti kita akan lihat-lihat keluar untuk melihat bagaimana
persiapan kegiatan untuk arak-arakan nanti atau dalam rangka Maulid Nabi nanti. Baik, terima kasih. Kebetulan ini sekarang ada dari aparatur pemerintahannya nih. Kita akan menanyakan seputaran kegiatan yang diadakan di Kecamatan Gegesik ini. Baik, Pak, selamat sore Pak. Selamat sore. Boleh perkenalkan dulu ya namanya ya. Nama saya Amin Mugni dari Dinas Kebudayaan Pariwisata. Saya selaku Kepala Bidang Kebudayaan Pariwisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Ya. Ini acara rutin setiap tahun dari pemerintahannya gimana Pak? Ya, alhamdulillah kegiatan PHBI atau peringatan Hari Besar Islam yang ada di Gesik ini merupakan salah satu event peringatan Maulid, kalau bahasa Cirebonnya Muludan ya. Itu dilaksanakan setiap tahun. Seluruh beberapa daerah yang ada di Kabupaten Cirebon, itu mulai Gunung Jati, kemudian Panguragan, kemudian Trusmi, itu ada event-event seperti ini. Tetapi kami dari Dinas Kebudayaan Pariwisata, semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kebudayaan tentu kami mensupport, kami mendukung dari mulai perencanaan sampai hal teknis dan pelaksanaan. Itu adalah tanggung jawab kami dalam bidang pelestarian kebudayaan. Di Gegesik Kelor itu ada peninggalan sejarah yang namanya Gruda, tadi disampaikan juga oleh Ketua Panitia. Nanti tentunya lebih detail dan lebih jelasnya lagi nanti akan dijelaskan juga oleh Pak Kubu selaku pemangku adat dan pemangku peninggalan yang ada di Gegesik. Pada intinya kami dari dinas mensupport semua kegiatan-kegiatan yang berbentuk pelestarian kebudayaan di Kabupaten Cirebon. Itu. Nah, untuk terkait ini nih, tadi kan ada singgungan nih, untuk terkait mungkin pendanaan atau gimananya nih, mungkin akan ada pengajuan atau ada dana khusus buat acara seperti ini Pak? Ya, kami dari dinas tentunya apapun yang diusulkan atau yang disampaikan oleh masyarakat yang berkaitan dengan usulan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kebudayaan, itu kami sangat mengharapkan yang pertama bukan hanya dari dukungan dinas, tetapi dukungan juga dari instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan juga boleh kalau misalkan mau mensupport. Tetapi ada hal lain yang perlu kami tekankan, yaitu adanya dukungan dari wakil rakyat tentunya, dari Dewan. Karena bagaimanapun di Gegesik ini ada termasuk daerah pilihan 3 di Kabupaten Cirebon atau Dapil 3. Itu kami mengharapkan adanya dukungan atau penguatan dari perwakilan Dewan, karena ada beberapa anggaran-anggaran yang tentunya dipegang atau dikelola oleh Dewan. Jadi tentunya kami mengharapkan kepada Ketua Panitia, kemudian seluruh kubu-kubu yang ada di Kecamatan Gegesik, silahkan meminta istilahnya support, arahan dan bantuan dari tentunya juga baik mungkin dananya juga pemikirannya itu dari dari Dewan tentunya itu. Nah, kalau untuk terkait ininya Pak, kayak apa ya, pengakuan dari pemerintah nih terkait Gruda ini sebagai peninggalan zaman dulu atau gimana, itu sudah ada tertulisnya atau gimana sejarahnya Pak? Ada, jadi kami tetap mempunyai inventarisir data yang berkaitan dengan peninggalan-peninggalan yang ada kaitan dengan sejarah, karena yang dikatakan sebagai sejarah atau situs atau dalam bahasa kami itu
CB ya, cagar budaya, benda yang merupakan cagar budaya itu tentunya benda-benda yang nilai sejarahnya itu ada dan mempunyai sejarah awal dan juga tercatat. Tentunya itu ada kriteria, terutama di usia. Itu biasanya kalau misalkan dikatakan cagar budaya itu ketika benda sudah lebih dari usia 50 tahun. Itu bisa dicatat dan diinventarisir oleh dinas. Dan salah satu yang ada di Gegesik ini kami sudah ada datanya, kemudian sudah tercatat juga sebagai salah satu peninggalan sejarah yang mempunyai nilai sejarah dan budaya itu. Dan ini peninggalan Gegesik ya, Pak? Ya, dan kebetulan adanya di Gegesik, tentunya ini adalah peninggalan nenek moyang masyarakat Gegesik. Nah itu. Baik Pak, terima kasih informasi tentang pemerintahannya juga. Ya, baik. Nanti kita akan lihat-lihat kembali yang akan dilakukan di acara-acara Maulidan di sini. Nah, mungkin kita akan di sini selama 3 harian ya. Jadi dari sekarang itu kita akan lihat persiapan dari panitia, terus persiapan dari masyarakat juga yang emang antusias untuk mengikuti acara ini. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga sama kalau dibilang itu kesepuhan lah. Kalau kesepuhan atau apa ya namanya, yang emang mempunyai cagar budaya ini. Pemangku adat di sini ya. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Sekalian kita lihat-lihat ininya, cagar budayanya apa, terus bentuknya seperti apa, sejarahnya seperti apa, nanti kita akan ini. Baik. Mungkin hanya itu saja yang hari ini kita akan sampaikan. Nanti kita tetap pantengin terus di Sinpo TV dan juga di Ajam TV Jabar. Oke, terima kasih.